Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resvina Nabila dengan NIM E1111241071. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konflik antara Israel dan juga Palestina dalam perspektif hubungan internasional. Dalam pembahasan ini, saya akan menggunakan 3 pendekatan, yaitu realisme, liberalisme, dan juga marxisme, untuk memahami fenomena tersebut. Konflik antara Israel dan juga Palestina merupakan konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1948 hingga saat ini. Fenomena ini terjadi karena adanya perebutan wilayah, khususnya di daerah Gaza dan juga tepi barat, serta berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan juga identitas. Aktor utama dalam konflik ini adalah negara Israel dan juga Palestina, namun juga melibatkan aktor lain seperti organisasi internasional dan juga negara-negara besar. Interaksi yang terjadi meliputi konflik bersenjata, ketegangan politik, dan juga intervensi internasional. Yang pertama yaitu pendekatan realisme. Dalam pendekatan realisme, dunia internasional dipandang sebagai sistem yang anarkis, di mana tidak ada kekuasaan tertinggi yang mengatur negara. Oleh karena itu, setiap negara berusaha untuk mempertahankan keamanan dan juga kekuatannya. Dilihat dari perspektif ini, aktor utama adalah Israel dan juga Palestina sebagai negara yang tengah berkonflik. Interaksi yang terjadi berupa konflik militer dan juga kekerasan. Fenomena ini berlangsung dari tahun 1948 hingga sekarang. Konflik ini dapat dijelaskan dengan realisme karena adanya perebutan kekuasaan dan juga wilayah. Israel berusaha mempertahankan keamanan negaranya, sementara Palestina berusaha mempertahankan hak atas wilayahnya. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar realisme, bahwa setiap negara bersifat egois dan berfokus pada survival atau kelangsungan hidupnya. Yang kedua yaitu liberalisme. Berbeda dengan realisme, liberalisme memandang bahwa kerjasama antar negara itu mungkin terjadi, terutama dengan adanya organisasi internasional. Dalam konteks ini, aktor yang terlibat tidak hanya Israel dan juga Palestina, tetapi juga adanya organisasi internasional seperti PBB. Interaksi yang terjadi tidak hanya konflik, tetapi juga diplomasi, negosiasi, dan juga upaya perdamaian. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai proses perdamaian yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik dapat diselesaikan melalui kerjasama. Pendekatan ini sesuai dengan asumsi dasar liberalisme, bahwa negara dan juga aktor internasional dapat bekerja sama untuk mencapai perdamaian. Yang ketiga yaitu marxisme. Dalam perspektif marxisme, hubungan internasional dilihat dari sudut pandang ketimpangan dan juga dominasi antara pihak yang kuat dan juga lemah. Aktor dalam konflik ini dapat dilihat sebagai pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar, yaitu Israel, dan juga pihak yang lebih lemah yaitu Palestina. Interaksi yang terjadi berupa dominasi dan juga ketimpangan kekuatan, baik secara militer maupun ekonomi. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan marxisme karena adanya ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan juga sumber daya. Dan hal ini sesuai dengan asumsi dasar marxisme bahwa sistem internasional cenderung tidak adil dan terdapat eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut, dapat dilihat bahwa satu fenomena yang sama dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda. Realisme menekankan pada konflik dan juga perebutan kekuatan. Liberalisme melihat adanya peluang kerjasama dan juga perdamaian. Sedangkan marxisme menyoroti ketimpangan dan juga dominasi. Dengan demikian, setiap teori memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami konflik Israel dan juga Palestina. Sebagai kesimpulan, konflik Israel dan juga Palestina merupakan fenomena yang sangat kompleks dan dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan dalam hubungan internasional. Menurut saya, pendekatan realisme masih menjadi yang paling dominan dalam menjelaskan konflik ini, karena hingga saat ini konflik dan kekerasan masih terus terjadi. Namun, pendekatan liberalisme tetap penting sebagai harapan untuk terciptanya perdamaian. Dan marxisme membantu kita memahami adanya ketimpangan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk melihat suatu fenomena dari berbagai perspektif agar dapat memahami fenomena tersebut secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.